Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritalah, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, benang merah dari 3 bacaan yang kita dengarkan tadi menggambarkan Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai kita, Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, bukan karena kita yang memilihnya. Di dalam bacaan pertama digambarkan ketika Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Peristiwa dalam bacaan pertama adalah pembebasan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang tidak spesial, bukan karena jumlahnya atau tanah mereka yang luas dan hebat, tetapi karena Allah telah memilih mereka. Maka ketika mereka mengalami perbudakan, ketika mereka mengalami penyiksaan, ketika mereka mengalami kesusahan, maka disinilah hati Allah tergerak supaya mereka diselamatkan, dibawa pada tanah terjanji. Digambarkan bahwa Allah telah membawa mereka di atas sayap Raja Wali, bahwa mereka dinaungi oleh Allah, bahwa mereka merasakan rasa aman, merasa dilindungi oleh Allah mereka. Walaupun dalam perjalanan yang panjang, mereka juga mengalami pemberontakan, mengalami ketidaksetujuan dengan Allah,
bagaimana mereka membangun patung-patung dari lembu emas dan segala macam. Tetapi ketika Allah bertitah, ketika Allah mengatakan akan membawa bangsa ini kepada tanah janji, maka Allah setia. Apapun yang dilakukan oleh bangsa ini, Allah membuka hatinya. Bacaan kedua juga menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ketika kita rapuh, kita jatuh, kita semakin menjauh dari Allah. Allah justru mendekat, memberikan putranya untuk membangun relasi yang baik lagi antara Allah dan manusia. Bahkan dalam bacaan Injil juga dikatakan pada bagian pertama, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kisah perikop sebelumnya adalah ketika banyak orang dari berbagai daerah mengikuti Yesus. Mereka datang dari jauh, lelah, lapar, haus. Maka Yesus meminta para murid untuk memberikan mereka makan. Maka Allah mengasihi orang-orang pilihan. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Setelah Allah mengasihi kita dalam bacaan Injil, poin yang kedua adalah Allah memilih 12 murid untuk menjadi partner kerja Allah. Dipilihlah 12 orang itu. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Yesus memilih 12 orang dengan menyebut nama. Maka ketika Allah menyebut nama, maka Allah mengenal orang yang disebut itu. Allah mengenal baik. Dan Allah memiliki rencana-rencana yang besar untuk orang itu. Kalau dilihat dalam kisahnya 12 orang ini bukan orang-orang hebat. Maka ditulis juga adalah Matius pemungut cukai, Yudas Iskariot yang nantinya akan mengkhianati Yesus. Mereka 12 ini bukan orang-orang besar. Bisa jadi bukan orang-orang saleh. Tetapi Allah menetapkan mereka, mengenal setiap dari mereka, dan memanggil mereka untuk menjadi partner kerja Yesus untuk mewartakan kabar sukacita. Dalam kisah-kisah yang lain, Saulus, orang yang mengejar-ngejar murid Yesus, akhirnya disentuh oleh Allah menjadi pewarta yang ulung. Yunus yang diminta untuk mempertobatkan bangsa Niniwe, dia pergi kabur, tetapi Allah menariknya kembali. Karena Allah melihat potensi dari setiap orang-orang ini. Maka mereka dipanggil dan mereka menjadi rekan, kolaborator bagi Allah sendiri untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan yang ketiga yang menarik adalah bahwa mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka diundang untuk mewartakan kerajaan surga, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan dan segala macamnya. Mereka diberikan kuasa untuk melakukan semua itu. Terlebih nanti setelah ketika Yesus naik ke surga dalam kisah para rasul, maka di situ digambarkan bagaimana para murid ini mewartakan dengan kabar sukacita banyak hal-hal di mana Allah menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan penyertaannya kepada mereka.
dan akhirnya kabar sukacita sampai dikenal di luar Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, dan Allah memanggil setiap dari kita. Kerap kita dengan sangat-sangat rendah hati berpikir bahwa aku tidak pantas, aku tidak layak, aku belum bisa melayani di gereja dan seterusnya. Tapi Allah melihat dalam sudut pandang yang lain, bahwa setiap dari kita itu diutus, setiap dari kita dipilih. Kita juga tidak bisa seperti para murid yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta dan mengusir setan-setan. Tetapi Allah yang Maha Kasih ada di dalam diri kita, kita bisa menyembuhkan dengan cara kita. Kita bisa memberikan tangan kita bagi mereka yang ada dalam kesulitan. Kita memberikan kaki kita untuk berjalan bersama. Kita bisa memberikan mata kita untuk melihat sebuah harapan yang baru. Kita bisa memberikan kata-kata kita dari mulut kita untuk juga meneguhkan mereka yang ada dalam rasa kecil, mereka yang disingkirkan. Miracle of life, bahwa keajaiban kehidupan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan dengan cara-cara yang besar, tetapi dengan kelemahan kita, maka karya besar Allah akan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kurang lebih seminggu yang lalu, Romo Benhard Kisser SY, Romo Serikat Yesus yang berasal dari Jerman, yang awal kedatangannya itu berada di Jogja, hingga akhirnya pada masa akhir hidupnya dia berada di Kolese Santo Ignatius di belakang gereja kita ini. Ketika di Kolsani, dia selalu mendampingi kami para frater, dan dia selalu punya perhatian kepada orang-orang yang tersingkirkan. Frater-frater di Kolsani itu punya ad ekstra atau ekstrakurikuler. Yang satu itu di majalah basis utusan membuat artikel-artikel. Dan yang lain adalah pendampingan terhadap orang-orang yang tersingkirkan. Kami punya semacam tempat singgah di belakang Universitas Jana Badra, Pingit. Di situ kami mendampingi anak-anak jalanan dan juga mereka-mereka yang tidak punya rumah. Suatu kali ketika saya berjalan di Kolsani, dengan gaya khasnya seorang Jerman yang tegas, dia memanggil saya dari kejauhan. Fajar, datang ke sini. Lalu saya datang. Di sebelah Kota Baru Pasturan itu ada seorang yang sakit. Seorang tua yang setiap hari itu bekerja mengesol sepatu, dia kena stroke. Apa yang akan kamu lakukan? Sebentar Romo, kami sedang ujian. Oke, setelah ujian kita ketemu lagi. Beberapa hari berikutnya saya mencoba menghindar Romo ini. Setiap ketemu saya harus cari jalan lain. Tetapi ya selalu ketemu. Fajar, bagaimana dengan orang itu? Apa yang kamu lakukan? Dia akan bertanya terus-menerus sampai saya memberikan jawaban. Baik Romo, saya akan telepon dinas sosial, saya akan membawa dia ke rumah sakit, dan juga akan membawa dia ke panti jompo. Dia akan selalu bertanya, gimana informasinya, kabarnya, dan segala macam, hingga akhirnya kami bawa di panti jompo di daerah Bojo. Dan setelah kurang lebih 1,5 tahun di sana, Pak Pendek kita menyebutnya itu, akhirnya meninggal. Romo Kisser dengan gayanya yang khas selalu mengajak kami para frater itu berpikir, apa yang akan kita lakukan? Berikutnya apa? Dia akan selalu gelisah dengan hal-hal seperti itu. Itulah yang selalu menantang kami para frater untuk juga berpikir terlibat dalam situasi-situasi zaman ini. Memang beliau sudah pergi menghadap Bapa, tetapi dengan cara gayanya yang khas selalu menggugah hati kami.
Sebagaimana yang saya katakan, mungkin kita tidak bisa mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Tetapi dengan tangan, kaki, mata, telinga kita akan membuat hal-hal besar dalam keajaiban di dalam hidup kita. Miracle of life. Maka marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita ambil bagian, membuka hati kita menjadi teman kerja Allah, teman seperjalanan bagi Allah, terlebih bagi saudara-saudari kita yang tentunya membutuhkan pertolongan dari kita. Amin.